Tuhan, Bapak Ibu, kita kembali terus sedang belajar memahami tentang kasih. Tidak bisa hanya dinilai oleh pemberian-pemberian saja atau berkat-berkat, karena di gereja Laodikia Tuhan menyatakan bahwa anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Karena itu kita akan belajar dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 3-12, berkat-berkat dalam disiplin Tuhan. Kita akan belajar beberapa hari ke depan berkat apa saja di dalam disiplin, di dalam teguran. Dan hari ini kita ingin belajar kebenaran tentang prinsip teguran. Dan kita juga nanti akan belajar bagaimana sikap kita saat kita menerima didikan, disiplin atau teguran yang datangnya daripada Tuhan. Kita perlu bersikap dengan benar, karena ketika kita meremehkan didikan dan teguran, itu akan berdampak tidak baik untuk kehidupan kita. Nah, hari ini kita ingin belajar kebenaran tentang prinsip teguran. Mari kita akan membaca ayat firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 3-12. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita ingin belajar tentang prinsip teguran atau disiplin. Disesah, dihajar oleh Tuhan. Bahasanya agak keras Bapak Ibu, karena hajaran itu sepertinya ada pukulan di dalamnya. Tapi sebenarnya Tuhan melatih dan mendidik kita lewat disiplin-disiplin teguran atau sesah. Memang di hari-hari ini kita sedang hidup di mana kalau dulu di sekolah kita salah, dirotan. Kuku kita panjang, dipukul pakai penggarisan, pakai mistar. Tapi kalau sekarang hal itu diperlakukan, maka gurunya bisa dilaporkan dan bisa ditangkap oleh polisi. Jadi zaman sekarang orang sudah agak susah memahami tentang disiplin. Makanya ada banyak kasus-kasus yang muncul di mana guru akhirnya dihukum. Kita bukan berarti setuju kalau gurunya menghajar muridnya itu melampaui batas. Tetapi ada ukuran dari didikan, hajaran dan sesahan ini, ada ukurannya dan tujuannya. Di dalamnya tentu harus ada kasih. Alkitab berkata, janganlah kamu menginginkan kematiannya. Jadi ketika kita dididik atau mendidik, kita bukan karena kebencian. Allah mendidik kita karena kasih. Dan justru bukti daripada Dia mengasihi kita, itu Dia tunjukkan lewat teguran dan hajarannya. Tapi dasarnya adalah kasih. Kesalahan kita adalah kita menegur karena ada kebencian. Kita menegur karena ada kemarahan. Kita menegur karena kondisi daging kita sudah gak mampu menerima lagi. Karena itu, kebenaran apa yang kita bisa tangkap dalam prinsip teguran dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca? Yang pertama, bahwa didikan atau teguran, disiplin adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi salah satu buktinya bahwa kita dikasihi, jelas sekali ayat ini mengatakan, itulah bukti. Dalam ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?
Ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi Bapak Ibu lihat, dalam pengajaran ini atau dalam kebenaran tentang teguran ini, kita harus menangkap justru didikan teguran adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Di mana ada anak yang tidak dididik? Kalau anak itu dibiarkan, pasti anak itu menjadi kacau. Dia perlu dilatih, dia perlu dididik. Jadi prinsip yang pertama di dalam teguran, bahwa di situ ada bukti Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, bukti kita seorang anak yang sejati, yang diakui. Justru di dalamnya ada teguran. Jadi kalau kita dibiarkan saja, Tuhan gak peduli sama kita jadi anak gampangan. Prinsip yang kedua dalam teguran adalah, di dalam teguran itu membuktikan bahwa kita adalah anak sejati. Yang ketiga, yang terakhir, bukti bahwa kita diperlakukan dengan benar. Jadi tracknya udah benar, jalan-jalannya benar. Jadi didikan itu adalah bukti bahwa kita diperlakukan sebagai anak. Tuhan memperlakukan kita dengan benar sebagai seorang anak. Jalan-jalan Tuhan ditunjukkan kepada kita. Orang Israel melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, tetapi Musa ditunjukkan jalan-jalannya. Jadi kebenaran yang pertama kita dapatkan bahwa di dalam teguran ada bukti kasih Tuhan. Yang kedua, ada bukti bahwa kita adalah anak sejati, menunjukkan kita anak sejati. Dan yang ketiga, bukti bahwa kita diperlakukan dengan benar, masuk dalam sebuah proses yang benar untuk pertumbuhan hidup kita, untuk dikasihi oleh Tuhan. Terkadang Bapak Ibu, saya melihat banyak orang tidak suka dengan yang namanya proses. Orang hanya ingin hasil, orang ingin cepat, tetapi orang tidak suka proses. Tapi ketika kita dapat teguran, didikan, disiplin, disitulah Tuhan memperlakukan kita dengan benar. Tuhan gak akan pernah keluar dari proses ini. Karena itu, kalau saudara mengalami hal-hal yang menurut saudara tidak baik, hal-hal yang mungkin mengecewakan, tapi lihat, Tuhan bisa pakai semua itu menjadi alat untuk memperlakukan kita, memproses kita. Saya berdoa biar Tuhan membuka mata hati kita pada saat ini untuk melihat kebenaran dalam teguran. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Seperti air turun dari atas mengairi bumi dan memberi kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan. Demikianlah firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dia bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Tuhan tolong dan campur tangan dalam hidup umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.